Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sahabat entrepreneur semua, para mitra Eko Racing dimanapun berada, khususnya di seluruh Indonesia. Nah, hari ini saya bersama seseorang yang luar biasa, yaitu beliau adalah Kang Amir. Beliau asli dari Pamengpeuk, dari Garut Selatan, yang mana alhamdulillah menjalankan bisnis Eko Racing kurang dalam 1 tahun. Beliau sudah mendapatkan 1 unit motor cash senilai 20 juta dari PT BES. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Tempat dan waktu dipersilakan buat Kang Amir, silakan. Oke, siap, terima kasih Kang Yang. Perkenalkan, nama saya Amirul Mutakin, asal dari Kampung Cibatok, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong Sancang, Garut itu ya, di ujung dunia gitu. Nah, basic saya atau latar belakang saya itu seorang anak dari pemulung rongsokan ya gitu, kawan-kawan. Itu bapak saya, kalau ibu saya biasa suka bertani. kampung gitu ya. Ibu bertani ya. Alhamdulillah saya sekolah dari SD sampai SMP itu di kampung gitu Kang. Kampung ya, siap. Bahkan SMP itu sepat juga sama saudaranya Kang Iyang itu, Oh, Kang Isep juga. betul, Kang Isep yang peraih Pajero. Itu Alhamdulillah. beda 2 tahun gitu, Kang Isep kelas 3, saya kelas 1. kelas ya, Kakak bisa kelas. dibilang Nah, kelas itu gitu. satu sekolah waktu SMP gitu. Makanya saya agak keren lagi gitu. Nah, kemudian saya sekolah SMA di Tasik gitu ya, Tasik. sambil pesantren juga di Pondok Kaur Kuning, Salopa, itu saya di sana. Nah, setelah keluar sekolah saya bingung gitu, keluar pesantren bingung gitu. Ilmu gak cukup, lamar sana sini gak dapet gitu. Akhirnya saya pernah itu dulu ikut dagang somai ke Jakarta, tepatnya Jakarta Timur, Klender itu selama 3 bulan. Itu saya langsung belajar mental itu, langsung dagang gitu Kang Dagang Yang. ya, siap. Wah, awal-awal ya malu lah biasa gitu, gak berani Dagang di Jakarta ya. itu jualan jalan itu cuanki saya. Oh, cuanki. Bakso tahu Masya itu Allah, luar biasa. selama 3 bulan. Alhamdulillah bersyukur gitu ya. Siap. Kemudian dari sana saya disuruh pulang sama orang tua gitu ya. Udah, kamu maunya apa aja ya. Tadinya saya mau kuliah juga gitu. Kalau dulu cita-cita saya itu Pengen kuliah ya? jadi pengen kuliah, dan paling penting itu yang berkenan di hati itu saya pengen jadi tentara gitu ya. Masya Allah, dia tentara, Jadi tentara gitu, karena melihat postur tubuh ya lumayan gitu ya. Siap, Menurut juga menunjang. orang lain. Cuman ya itu pulus bos. Pulus, betul. Zaman Zaman sekarang harus Ah, saudara-saudara dengan uang. apalagi ya bisa dibayangkan bagaimana seorang anak pemulung, Betul, ibu, betul. petani gitu, untuk makan aja alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, akhirnya dari situ saya pengen HP, karena saya gak punya HP Nggak punya gitu. HP juga. Kalau untuk meminta saya malu, saya melihat gitu, merasakan keadaan orang tua. keadaan lah gitu. Akhirnya saya di situ ada borongan gitu, paman saya, siapa yang mau ikut di kuli bangunan. Oh, pernah Ya, juga di sebagai kuli bangunan, luar biasa. Akhirnya saya tanpa pikir panjang saya bicara ke ibu mah, saya mau ke Bandung. Padahal saya kemana bos coba? Perbatasan Australia, saya ke Apa itu? Batam, Masya ke Allah, Tanjung Batam. Pinang. Itu Pokoknya terbang apa pakai pesawat? Apa itu pakai kapal. pakai kapal laut? Kapal laut. Perjalanan saya 5 hari 5 malam bos. Masya Allah, Bayangkan. perjuangannya itu untuk mencari sesuap Aduh. nasi ya. Ya betul. Berapa waktu itu digaji sebagai tukang bangunan di sana? Kira-kira Itu per hari? pas itu dulunya itu wah janjinya manis banget gitu, Hmm. bahwa sebagai pembantu tukang itu 150 per hari. Per hari. Pas kita sampai ke sana boro-boro 150, 75.000 juga kotor, 75.000. belum lagi makan, belum lagi ngerokok, paling bersihnya 20.000 bos. Dari sana belum lagi kerjaan, sampai ini tangan saya dulu itu kan saya Kasar, kapalan ya? bukan kasar lagi, ini kan ketimpa batu saya sampai menangis di sana. Baru pertama kali ikut kerja jauh, langsung merantau jauh. Masya Allah, Langsung gini kena musibah amat ya. gini Susahnya cari amat uang hidup ternyata mah. luar biasa. Hampir putus asa juga gitu, kok hidup gini-gini amat gitu ya. Tapi ya berpikir lagi gitu, saya Nah, jadi harus sesudah itu Kang Amir sudah bekerja di kuli bangunan, berarti balik lagi ke Garut. balik lagi ke Garut. Ya, saya ceritanya 1 bulan lah, gak sempat lama, udah ada ongkos langsung pulang lagi. Nah, dari sana langsung ke Bandung saya main. Nah, kemudian ada teman saya yang waktu di pondok, yang waktu di SMA, Iya. namanya Kang Dery, itu orang Tasikmalaya dia. Orang Tasik juga. Siap. Beda kobong tapi satu kelas. Dia nge-DM ke saya di IG gitu. Mir, Gimana itu? gini ceritanya. Mir, udah tahu Eko Racing belum? Mhm. Belum katanya. Dia mah langsung gini ngajaknya, Mir mau Pajero enggak? Ya siapa sih orang yang ditawarin gak mau Pajero? Oh, gitu. jadi langsung Pajero, pengen langsung Pajero aja. ya, enggak ngejadiin bisnisnya Enggak. Mir mau Pajero enggak? Mau Pajero. Ya mau lah.
modal 1 kali seumur hidup bisa dapat Pajero. Keren. Emang ya gimana? Luar Pokoknya biasa. Dahsyat Pokoknya ini mah. ketemu aja dulu ya. Pokoknya dia Gitu. meyakinkan, wah luar biasa. Saya nggak dikasih tahu apa perusahaannya, apa produknya, gimana kerjanya gitu. Karena Iya. jujur ya, saya dari dulu itu paling geng sih yang namanya jualan, yang namanya bisnis. Itu juga Betul. yang ke Jakarta itu saya kepepet. Iya, kepepet. Kepepet pengen uang. Kepepet Gitu, ya. Nah, kemudian dari situ saya istilahnya sempat menolak juga gitu. Karena Ah. gak paham, karena apa sih? Masa iya? Itu kan waktu dulu modalnya 1,6 juta ya. 1,6 gitu. Modal 1,6 juta bisa dapat Pajero. Yang bener, yang mana sebelumnya bisa dapat motor, bisa dapat mobilio, bisa dapat luxury rumah 1 miliar. Kata saya, lo gila Der, masa ada bisnis modal 1,6 juta bisa dapat Pajero? Siapa cek yang sok ngehayal, lamun cek bahasa Sunda nama gitu. Betul. Itu sama kayak juga dulu ketika Kang Isep nawarin bis ini ya mustahil gitu bagi saya dengan modal 2 juta bisa berpotensi 1,67 itu di luar logika ya, karena asumsi kita itu ketika orang melihat atau menawarkan suatu bis itu ya minimal orang itu pun juga harus sukses dulu, bener nggak? Lihat dulu orang terdekat itu yang harus sukses gitu. Nah dari situ saya terus diyakinkan lagi, wah sampai PC-an dia bahkan melihat, terus dia juga bilang ada ini namanya Kang Dani Abdul Ghani, usianya baru 22 tahun itu 40 hari tembus mobilio. Masya Allah. Kata saya, ini perusahaan atau pesugihan bisnis atau apa mas 40 hari tembus mobilio? Gak percaya saya. Wah terus dia meyakinkan sampai akhirnya dia waktu itu ke kantor PTBS-nya gitu. Pusat langsung dia PC. Nih Mir, lihat ini mobil-mobil yang dapat mobil gitu dari perusahaan ini. Kata saya, emang benar ini. Nah dari situlah saya mulai, apa benar ini gitu. Betul. Ya, apa bohong gitu. Betul. Lalu saya cek, oh ternyata ini lumayan juga gitu. Saya tambah penasaran gitu. Akhirnya ke kantor? Enggak, saya menetapkan sambil itu dulu gitu. Udah di sana juga gitu. Sambil bantu-bantu lah gitu. Cuman karena belum punya pekerjaan tetap gitu. Akhirnya dia terus meyakinkan. Akhirnya ya udah, gimana agar kamu gak ganggu lagi, gak gangguin hidup saya lagi. Ya ayo amankan posisi. Nah, saya gak tahu amankan posisi itu apa. Kan kita bukan main bola. Posisinya sebagai di mana? Sayap, kiper atau gimana? Pokoknya amankan posisi biar secepatnya terbantu. Ya karena saya juga melihat beliau sebagai teman juga gitu. Dan di awal emang saya sekitar 1,5 bulan itu menolak banget gitu saya. Apalah bisnis gini, nggak ada, tipu-tipu lah menurut saya gitu. Ya. Akhirnya setelah di video call ada Pajero-nya, ada mobilionya, terketuklah hati saya gitu. Jadi langsung ada aura ingin jodohnya itu kuat ya. Nah dari sana langsung lah saya, padahal gak punya uang sedikit pun gitu. Saya gak punya uang 1.000 pun gitu ketika saya ditawarkan bisnis ini. Saya ingin bertanya kepada Kang Amis ini, nah itu kebanyakan orang kan beralasan dengan modal nih untuk suatu memulai usaha. Nah Kang Amis ini kan beralasan bilang gak punya modal. Nah modal itu dari mana supaya tahu orang-orang saya di sana gini, gitu. Saya mah tidak melihat modalnya. Karena di awal juga saya ditawarin Pajero, yang saya lihat itu Pajero bukan uangnya gitu. Jadi bagaimana saya mengusahakan uang itu? Kalau saya mah minjam. Minjam. Ke berapa orang teman itu? Saya mah minjam ke teman, ke kakak, kemudian sama orang tua gitu. Kebetulan orang tua punya tabungan sedikit lah gitu. Dari kakak 1 juta, dari teman 300, dari orang tua 200.000 kan itu. Jadi modal itu bukan alasan teman-teman semua, tetapi yang utama itu ada keyakinan. Modalnya itu adalah keyakinan gitu untuk impian. Karena saya juga mendengar sebuah motivasi gini, orang sukses selalu memiliki 1000 macam cara, sedangkan orang gagal selalu kelebihan alasan. Dan kita tinggal pilih mau jadi orang sukses apa mau jadi orang gagal. Saya memilih ya jadi mau orang sukses. Bagaimana caranya saya mencari solusi itu gitu. Betul sekali. Ya akhirnya saya karena mau jual apa saya? HP kan belum punya. Motor gak punya. Mau apa? Gadein apa? Masa gadein orang tua? Aduh, biada banget gitu. Masa mau menjual diri saya gitu kan gak laku. Akhirnya saya ya meminjam kalau selesai. Karena jujur saya gak punya uang 1.000 pun waktu dulu. Akhirnya saya telepon kakak saya, Kak pinjam uang, pokoknya ini lagi kepepet, lagi butuh ini gitu. Alhamdulillah dia percaya juga, ya udah langsung transfer 1 juta langsung ke teman saya, ke Kang Dery, ke rekeningnya dia gitu. Kemudian dari teman saya, bro punya uang nggak? Berapa? 500? Gak punya, ya udah 300 ya. Alhamdulillah ngasih. Kemudian saya langsung pulang, Mak
punya uang berapa, butuhnya 500, nggak ada. Nah kalau 200 mah ada, ini juga celengan emak, saya kan nggak tega. Tapi ya mau gimana lagi Gimana gitu lagi ya, karena saya untuk juga kesuksesan. niatnya pengen mengangkat harkat derajat orang tua gitu. Luar Alhamdulillah biasa. akhirnya ngasih juga gitu, dan bisa membeli satu paket gitu kawan-kawan. Untuk satu paket juga susah gitu ya. Itu hasil dari ya perjuangan gitu. Nah. Alhamdulillah hasilnya langsung lah bergabung, beli paketnya. Dari sana saya nggak tahu harus apa gitu. Ya. Nah terus gimana tuh ketika gabung, apa yang dilakuin? Nah, saya Sesudah kan itu. nggak langsung ketemu gitu. Kemudian saya kan langsung disuruh kerja dulu sama kakak Ya. yang ada di Bandung, sama temannya kakak gitu. Nah, dari sana beliau masukkan saya ke dalam grup WhatsApp. Nah, dari sana wah makin banyak ini yang dapat motor, dapat mobil, gimana sih? Lalu dia nelpon lagi, "Mir, kamu serius pengen Pajero?" "Serius." Udah datang ke sini. Datang ke Tasik. Oh jadi ke Tasik, nggak Nah, ke kantor tapi ke Tasik ke ya? Tasik, gak ke Ya. kantor dulu gitu. Nah, langsung saya dari sana sholat istikharah dulu gitu ya, sebelum memutuskan ke Tasik. Pas malamnya tiba-tiba ya hati saya mengusik ke sana gitu, ke Eko Racing gitu. Nah akhirnya besoknya saya langsung pamitan gitu. Saya mau istilahnya mau pergi, gak jadi di sini gitu istilahnya. Saya mau mempelajari hal-hal baru gitu. Betul. Ya mudah-mudahan siapa tahu miliknya mencari pengalaman juga, mencari pelajaran juga gitu. Siapa tahu ini ada rezeki saya. Akhirnya saya pulang ke Garut dulu, ke kakak dulu gitu, langsung ke Tasik, ke base camp. Oh gitu, jadi Nah. di sana. Baru ketika udah di base camp ada itu seorang mantan tukang ojek online namanya Kang Lutfi. Oh iya. Itu sekarang udah peraih Big Mokes, Big bentar Mokes lagi ya. bentar Masya lagi Allah, tembus luar luksi rumah 1 miliar. Dia yang menjelaskan Oh, apa gitu. produknya, gimana perusahaannya, apa marketing plan-nya, baru saya dijelaskan. Oh gini. Baru tahu saya, padahal saya ketika diajak nggak tahu gitu. Iya. Produknya seperti apa sih gitu kan, saya dijelasin lewat online Jadi juga. join gitu. itu belum paham. Belum Karena join paham itu karena gitu. tertarik Pajeronya. Ya, karena yakin aja gitu. Pajeronya, Ketika gitu. impian kita udah istilahnya udah di depan mata, udah di alam bawah sadar kita gitu, sebanyak apapun rintangan kita juga gitu, kalau impiannya udah kesana gitu pasti kita bisa mengusahakannya gitu. Luar biasa. Itu yang membuat saya semangat itu. Nah, mau tanya nih Kamir, sekarang peraihan menjalankan Eko Racing ini udah berapa lama? Nah kalau saya dari 2020 ya awal. 2020 awal. Kalau untuk join mah cuman kan banyak dulu penundaan Banyak gitu. dulu diam ya. Banyak diam karena gak paham. Iya, gitu. karena gak paham. Nah saya dari situ 3 bulan pertama saya gak dapat bonus, gak dapat. Nah karena belum paham juga dan masih malu juga gitu untuk prospek. Saya gak tahu apa itu prospek, saya gak tahu apa itu closing, saya gak tahu apa itu upline, saya gak tahu itu apa downline gitu. Kalau leader saya tahu kan dalam bahasa Inggrisnya juga, kalau leader itu pemimpin lah, saya tahu kalau leader begitu. Tapi kalau ini apa sih upline, apa sih mitra gitu, apa sih downline, closingan, prospek, dijelasin lah gini-gini. Nah dari sana saya belajar dulu langsung ya, belajar. Kebetulan pas di sana ada Kang Aceng juga gitu. Oh iya, Kang peraih Aceng mobil juga ya. peraih Mobilio, sekarang menuju Pajero gitu, bentar lagi bulan ini. Nah langsung ada beliau, kebetulan beliau juga satu pondok sama saya gitu. Pas saya ke base camp, kok ada Kang Aceng? Iya ini Kang Aceng, besok tembus motor. Pas saya ke sana, iya Kayaknya dunia sempit gitu ya. ternyata ini makin yakin lagi saya. Nah pas 2 hari saya di base camp, kata Kang Aceng, ayo kita ke Bos Dani. Saya kira Bos Dani itu wah orang besar kayak gimana, padahal seorang anak muda gitu. Ayahnya seorang anak tukang kayu bakar gitu, masih muda, usianya baru 22 tahun. Pas ke sana mau pengambilan pas tembus reward rumah 1 miliar. Masya Allah. Saya makin kaget lagi, apa benar ini asli atau tidak gitu. Akhirnya saya ikut ke Bandung. Nah baru gitu. di sana ke kantor barulah ke betul, kantor. Oh ini kantornya. Saya lihat ada Pak Haji Febrian itu. Cuma saya masih mau juga, hanya lihat dari kejauhan. Iya, gitu. iya. Saya lihat itu Kang Dani lagi diwawancarai, ada uang 1 Uang, miliar. 1 miliar ya. Aduh, makin yakin lagi saya di sana. Benar. Kang Dani aja anak kecil masih muda bisa, mas saya enggak. Betul. Nah di sana saya belajar. Langkah pertama yang saya lakukan belajar. Belajar ya. Belajar. Ketika udah belajar, udah dapat ilmunya, baru saya langsung action, langsung melakukan. Saya apa? Bikin daftar nama. Daftar nama. Orang-orang terdekat dulu sebelum ke orang lain. Ya. Langkah awal. Karena langkah awal yang paling pertama itu impian tetap. Betul. Karena impian saya udah punya, langsung saya bikin daftar nama, bikin database. Langsung saya ke keluarga saya. Keluarga dulu Ya, ya. keluarga dulu yang terdekat dulu gitu. Betul. Maupun dia menerima
ataupun melawak bodo amat, yang penting kita udah mengajak, yang penting kita udah menginformasikan. Betul. Saya ke Darajat itu ke Kang Irfan itu masih saudara gitu ya, karena kakaknya dia sama kakak saya menikah. Oh gitu. Jadi kakak iparan lah. Ya. Terus saya menawarkan bisnis, padahal dia juga sama lagi menjalankan bisnis. Oh gitu. Oh. Tapi bukan bis ini ya. Bukan, operasi. tapi sama seperti ini, bisnis jaringan gitu, yang obat-obatan gitu ya. Ya, itu. X Gitu. aja. Padahal langsung saya ini cerita, dia pura-pura gak tahu gitu. Mhm. Istilahnya saya prospek gini-gini, malah prospek balik. Oh gitu. Oh, dia malah mengatain, "Mir, gini. Kan saya belum tahu apa-apa, langsung ngedon. Gak bisa apa-apa. Aduh, udahlah, pulang lagi." Besok lagi saya gak putus harapan, datang lagi, langsung buat sponsor saya. Oh gitu, langsung jasa orang lain ya. Udah Gitu. kan, kalau di tim saya biasa panggilannya bos. Betul. Bos, ayo bantuin, gimana ini saudara saya ini gini. Wah, barulah dijelasin gini. Lah barulah dia membuka diri gitu. Ada sedikit perbedaan. Oh iya ya. Di sini mah kalau pengen punya mobil gak usah kredit, Betul. cash. Nah, itu Cash. yang bikin dia melongo gitu. Akhirnya dari sana masukkan ke grupnya, dia tambah penasaran lagi gitu. Setelah dia penasaran, akhirnya dia berangkat ke base camp ke Tasik juga, melihat bukti, dan alhamdulillah ada buktinya gitu. Tidak lama dari sana saya bisa closingan orang pertama keluarga saya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah bisa mendapatkan komisi itu. Saya 3 bulan gitu, 3 bulan baru proses. dapat hasil. baru berarti ya. dapat hasil, baru bisa closingan gitu. Tapi saya tidak menyerah gitu, karena saya melihatnya ya orang lain aja bisa, masa saya enggak gitu. Betul. Makanya saya terus belajar gitu, apa sih yang menjadi rahasia beliau gitu. Kalau dihitung ya, fokus saya itu kurang lebih sekitar 7 bulan kurang ya, 7 hingga mendapatkan mokes gitu. Itu yang Ya. fokusnya, karena kebanyakan yang gak fokusnya karena terbuang. waktu sia-sia gitu. Saya 7 bulan gitu ya. Kalau saya mah cukup lumayan lama gitu, karena saya gak ada basic bisnis apapun gitu, Ya, Kang gak Yang gitu pernah ya. ikut bisnis apapun ya. Gak pernah belum gitu, gak pengalaman. pernah. Ini baru pertama dan terakhir gitu. Bismillah. Alhamdulillah. Apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Saya akan komitmen di sini. Komitmen itu iya atau tidak, 0 atau 100% gitu. betul. Kalau kita komitmen, kalau kita sungguh-sungguh, pasti PTBS juga akan sungguh-sungguh membayar saya. Gitu Kang ya. Terus sekarang udah dapat apa aja? Nah, alhamdulillah kemarin pas bulan April itu sebelum puasa, April ya, April. sebelum April. puasa. Masih hangat ya. masih hangat gitu. Betul. Alhamdulillah, yang pertama itu tembus dulu new leader itu. New leader. Itu tembus HP 1 HP ya, juta gitu, HP, dapat 1 benar, juta. 1 juta. Kemudian gak lama dari sana, karena poin tinggal 2 lagi, Nggak lagi. hanya dalam waktu 3 hari, alhamdulillah bersyukur tembus motor cash 20 Masya juta. Allah, motor case ya. Langsung Rata-rata saya orang telepon, kredit. langsung saya telepon ke mama. Alhamdulillah akhirnya kengkeng deui menang naon cuy, dapat apa? Alhamdulillah dapat motor. Langsung dia, kalau saya udah mendengar suara tangisan orang tua, Terharu langsung ya orang. juga Masya tega. Allah. Langsung saya tanya gini, "Ma, mau apa?" Dia kebenaran, ibu mau ini, mau apa, lemari kristal gitu. Langsung saya dibeliin ketika ya. udah cair, karena saya ambil uangnya gitu ya. Ambil uang. Nah, ambil uangnya, belikan kristal dulu sama buat beliau. Nah, dan sisanya saya belikan motor gitu. Ya meskipun second tapi cash. Cash. Nah itu yang paling penting adalah cash. Jangan sampai motor baru tapi hasil ngeredit Nah, gitu kan. alhamdulillah Gitu. gitu. Kalau bonus, kalau berarti udah berapa tuh bonus? Kalau Di bonus luar itu. alhamdulillah, kalau pertama juga kan tadi saya bilang saya lama juga ya. Nama. Nah, dari sana kan saya belajar online. Mhm. Alhamdulillah dari sana saya mendapatkan jenderal-jenderal yang sangat luar biasa. Bahkan jaringan saya juga bukan hanya Indonesia tapi udah bermancanegara. Udah go Salah satunya Malaysia, Singapura, Taiwan, kemudian Hong Kong, dan paling jauh itu alhamdulillah ada mitra di Dubai juga. Wih, di Dubai ya. Alhamdulillah tuh, gitu. bisa. Itu lewat online, lewat Facebook. online. Organik saya tidak berbayar, tidak kawan-kawan. Berarti Organik hampir gitu. 100% hasil yang didapat di closing itu full online. Full online. 90% lah. 90% online gitu. Karena saya juga Mantap. suka offline-nya juga gitu. Total bonus berapa Kang Amir? Kalau total bonus, bonus perusahaan. Kalau total bonus, kalau bonus sponsor yang saya dapatkan sekitar 23 jutaan. Masya Allah, 23 juta guys. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan ini. Mantap. Eh, Coba ID, kita bentar ya. kita lihat ya bahwa Kang Amir ini ternyata bukan hanya dapat 1 unit reward handphone aja dan 1 unit motor 20 juta, ternyata bonus sponsor dari penjualan kemitraannya aja juga dapat 23 juta. Itu bayangin sendiri loh. Berarti di total dari bonus motor sama bonus komisinya itu hampir 45 juta, bayangin.
dibagi setahun aja udah 27 juta. coba diliatin. Nah, Bisa kelihatan nggak? mana? Nah. Kelihatan nggak? Nah, nanti saya screenshotkan Ini bahwa gaji bonus di Eko Racing ternyata sponsorannya 27 juta. total komisi itu sekitar 35 juta. Wih, keren. Dan bulan teman-teman. ini bulan apa bulan ini? Bulan Juli ya? Juli. Total bonusnya sekitar 9.400.000. Nanti saya screenshotkan ya biar Oke, jelas siap, ya. Nanti gitu saya ya. tempel. Alhamdulillah bonus itu kami. kawan-kawan bersyukur sekali gitu. Intinya jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk konsultasi, selalu dekati upline Anda, sponsor Anda, leader Anda gitu ya. Jangan dijauhi gitu. Jangan malah menjauh gitu. Iya. Beliau lebih sayang kepada kita, itu yang saya rasakan gitu. Iya. Beliau tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai mitra-mitranya. Kita trust to upline, trust to leader. Dan jangan lupa juga percaya kepada mungkin diri sebelum sendiri. kita tutup juga sesinya kepada calon-calon mitra atau orang-orang di luaran sana yang belum join gitu kan. Apa yang mau disampaikan sama Kang Amir bagi mereka istilahnya pejuang impian, atau bagi mereka yang mungkin di luaran sana banyak yang ingin seperti Kang Amir. Nah, apa kiat-kiatnya dan seperti apa yang harus dilakukan? Oke, siap. Untuk kawan-kawannya yang melihat video ini, yang belum bergabung, yang belum terketuk hatinya, coba dengarkan, coba lihat, coba simak lagi gitu apa yang sudah ditawarkan oleh teman Anda mungkin tentang peluang bisnis ini gitu. Karena sesuai visi perusahaan gitu, Betul. membantu umat terbebas dari utang dan riba juga Luar gitu. biasa. Ini perusahaan yang sangat luar biasa. Kalau kita paham hukum ekonomi, modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya ya di bisnis Betul, ini salah betul, satunya iya. gitu. Nah, kemudian ada 2 cara untuk menjadi sukses. Yang pertama karakter sukses, yang kedua kendaraan untuk menjadi sukses. Yang pertama itu karakter suksesnya seperti kerja keras, ulet, rajin dan semangat. Mungkin di luar sana kita bahkan saya juga kerja kerasnya udah dari Iya. pagi bahkan sampai malam gitu Iya. lemburan ya. Semangatnya udah, rajinnya udah, tapi kok gini-gini amat belum ada perubahan gitu. Mungkin yang kedua apa? Kendaraannya yang tidak tepat. Kendaraannya. Kita mau kerja keras sebagus apapun, kalau kita kerja keras, bapak saya juga kerja keras kurang Betul. gimana, Iya, seorang betul. pemulung Luar di biasa bawah ya teriknya itu. matahari, tapi ya belum ada gitu, bukan menjelekan tapi itu fakta gitu. Betul. Tapi alhamdulillah ketika kita udah berada di kendaraan yang tepat, kita punya impian, punya cita-cita, insya Allah bakalan tercapai dalam waktu singkat juga gitu. Luar biasa. Dan di sini udah banyak yang membuktikannya. Ya salah satunya Kang Yang juga ya. Alhamdulillah. Udah dapat 3 motor ya. 3 Sekarang, motor, alhamdulillah, luar 3 biasa. motor 60 juta, Wis, 1 mobil 150 mantap, juta. luar biasa. Mudah-mudahan Pajero juga segera Kang Amir. Kalau misalkan nabung ataupun kerja itu kira-kira butuh berapa tahun itu? Gak tahu ya, itu aja kalau misalkan sekarang saya fokus di sini 2 tahun, berarti tinggal bagi aja dari total pendapatan saya Amario itu kurang lebih 320, tinggal bagi aja 24 bulan itu berapa per bulannya. Dahsyat, Gitu luar ya. biasa. Mantap. Ya intinya buka mata, buka hati, buka pikiran Anda. Insya Allah ini menjadi jalan buat kita semua yang ingin memiliki kendaraan secara cash, yang ingin melunasi hutangnya dan merubah kehidupan perekonomiannya gitu. Karena saya juga alhamdulillah udah membuktikan meskipun baru tembus motor, dan target insya Allah 1 bulan lagi, mungkin bulan Agustus target saya tembus Mobilio ya? mokesnya ya, Mokes, mobilionya ya, 150 juta mantap. dari PTBS gitu. Luar biasa. Itu buat yang belum bergabung ya, coba dengarkan lagi, lihat lagi gitu gimana sistemnya, apa produknya, apa manfaat produknya, dan apa tujuan dari perusahaan ini gitu ya. Ketika di perusahaan di luar sana itu memberikan riba gitu, kalau pengen kendaraan harus ada tanda tangan dari atasan gitu. Betul. Justru di sini kita harus menjauhi riba karena dosa riba itu sangat luar biasa juga gitu. Nah, karena saya juga pernah ngaji lah sedikit-sedikit Betul. mah gitu. Ya, tahu Terus, ya. dosa Anak riba pesantren. dosa riba paling terkecil itu seperti kita menjinahi orang tua kita sendiri. Naudzubillah ya, itu. Jadi hati-hati gitu ya. Mungkin kawan-kawan tidak butuh dengan bisnisnya, tapi hati-hati dengan dosa ribanya gitu. Betul sekali. Jadi di sini kita bisa siar dakwah Nah, juga betul, gitu kan, betul sambil juga gitu. menginformasikan juga bisnisnya teman-teman. Jadi Gitu. bukan hanya sebatas uang aja yang kita Betul. cari, tapi dunia akhiratnya juga Akhirat kita juga. gali gitu, Betul kita sekali. pelajari gitu. Itu Kang Yang. Siap. Dan buat para mitra, para member, pesan dari saya, Yang masih jangan pernah menyerah, Jangan jangan pernah pernah keluar dari arena pertempuran. berjuang. Tetaplah fokus, tetaplah serius, tetaplah komitmen, tetaplah konsisten. Karena
apa yang Anda kerjakan bakalan Anda yang hasilkan, apa yang Anda lakukan itulah yang akan Anda dapatkan gitu. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Itu yang saya rasakan ketika saya berjuang sungguh-sungguh, ya alhamdulillah Bisa saya ya. mendapatkannya, saya bisa Seorang Kang gitu. Amir pun bisa, apalagi teman-teman semua gitu kan. Saya juga dari kampung gitu yang nggak tahu teknologi, yang nggak tahu perkotaan, yang gaptek istilahnya, tapi karena mau belajar alhamdulillah bisa, apalagi kawan-kawan pasti jauh lebih bisa Tampang daripada desa saya. tapi hasil kota. Gitu. Alhamdulillah gitu. Itulah kisah saya gitu Siap. Kang, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu buat semuanya, bisa Amin. menginspirasi Amin. juga dan lebih semangat lagi Amin. menjalankan bisnis Amin. ininya juga gitu. Siap. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita sharingkan untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Sekian dari kita, PTBes. Go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.